الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak karunia-Nya, termasuk di antaranya mampunya kita untuk berpuasa di tahun ini 1 bulan penuh. Kalau bukan karena karunia dari Allah, maka tentu kita tidak akan mampu melakukannya. Salawat beriring salam lalu kita aturkan kepada baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia mengikutinya sampai dengan hari kiamat tiba. Saudara dan saudari juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini, di mana hujan telah turun dari langit menyirami bumi, yang itu biiznillah ta'ala merupakan tanda rahmat Allah. Karena hujan, terutama dengan kadar seperti ini, biiznillah ta'ala tidak akan membawa bencana, melainkan menjadi sebab suburnya negeri kita. Maka kita memohon kepada Allah agar menjadikan hujan ini seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bulan Ramadan ini telah berlalu meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi. Adapun bulan Ramadan yang akan datang di tahun berikutnya, maka itu adalah Ramadan lain, bukan Ramadan yang sekarang ini. Tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Ia mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, agar kita bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan yang Allah tetapkan di dalamnya. Ramadan yang pergi dan berlalu pada tahun ini telah pergi membawa seluruh apa yang telah kita lakukan di dalamnya, berupa perbuatan, ucapan, dan bahkan niat-niat kita, semuanya dibawa berlalu dan pergi oleh Ramadan ini. Maka sungguh beruntung
orang yang di dalam Ramadan ini memiliki banyak kebaikan. Enggak apa enggak Berbuat kebaikan. Tak kena katanya. Melakukan banyak ketaatan. Duduk recording ke laptop. Mengucapkan tutur kata yang baik. Record ngono. Kok kan suaranya lebih. Suaranya aja. Suaranya aja. Berarti dicap di laptop gitu. Apa yang ia lakukan Tidurnya karena Allah audionya, enggak Subhanahu wa Udah ta'ala. bisa. Karena- Udah connect itu. Tentunya Cuma kameranya atau yang belum. ia telah mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Dan Ada rumah selain ya. itu dia Insya Allah. juga Bisa tetap kena mendapatkan ya. Kena. keutamaan biasanya. agung Cuma cover record melakukan warnanya amal saleh di bulan Ramadan di Lailatul Koneng Qadar. biasanya. Enggak tahu tadi Dan juga bawa yang ini Bang sungguh Abi. buruk atau sungguh celaka orang Tadi kan yang kena air melakukan ini, Bang. amal-amal keburukan Ininya nih. Mana tadi yo? di bulan Apelnya. Ramadan. Ini Bang Abi. Ini. Nah, itu. Ketika berbuat Ada yang Iya. mikro. ia berbuat sesuatu yang menyebabkan murka Allah. Ketika bertutur kata, tutur kata yang menyebabkan murka Allah. Bahkan ketika ia mencoba untuk beribadah, ia niatkan ibadahnya itu bukan karena Allah. Iya. Masih dekat mau AC. Orang yang seperti ini, Hah? karena di samping Kameranya dia tidak gak connect. mendapatkan Kok iso sih? keutamaan Iki nih, kena banyu yo. ia pun juga telah ditunggu Iki nih bisa. oleh dosa Iki ngerekord lewat yang kamera. Kok Ustaz Taif ngedit ya? merupakan hasil dari perbuatan ucapan-ucapannya tersebut. Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gemakan takbir Allahu Akbar. Kabel-kabelnya Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Berakhirnya bulan Ramadan di tahun ini bukanlah berarti Hah? bahwa segala Mbak, jangan. amal, Kontaknya. ibadah Lucu. Setrum sini yo. Tengok iso kok. Denger dari sini. berakhirnya Ramadan di tahun ini bukan berarti tidak ada lagi kesempatan untuk beramal saleh. Bukan. Ya Allah. Di sana masih ada kesempatan untuk beramal saleh setelah berlalunya bulan Ramadan. Ganti yang itu. Jika Nggak bisa. Iya nanti. berpuasa di bulan Ramadan telah berlalu, maka masih ada puasa sunnah yang lainnya setelah bulan Ramadan ini. Seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin dan Kamis. Demikian pula puasa Asyura. Oh, itu nanti. Demikian pula puasa 3 hari dalam sebulan yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Semua itu adalah puasa yang dianjurkan di sepanjang masa. Jika salat tarawih di bulan Ramadan telah berlalu, maka masih ada salat tahajud, masih ada salat duha, masih ada salat sunnah wudu dan salat sunnah lainnya yang semua itu juga berlaku di sepanjang masa, tidak khusus hanya pada bulan Ramadan. Bila sedekah untuk memberi iftar kepada orang-orang yang berpuasa itu telah berlalu dengan berlalunya bulan Ramadan, tetapi masih ada sedekah-sedekah yang dianjurkan dalam Islam berupa bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, Pusing. seperti para janda, Kasihan. anak-anak yatim, para fakir miskin. Kesempatan untuk Cepayung. bersedekah tidak terbatas hanya pada bulan Ramadan saja. Bahkan menyambung tali silaturahim adalah ibadah yang berlaku dan tak terputus dengan berlalunya bulan Ramadan. Hendaklah jemaah kaum muslimin, kaidah dan prinsip seorang muslim dalam ketaatan dan melakukan kebajikan seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Fa idza faragta fansah." Apabila engkau telah berhenti, telah selesai dari melakukan suatu urusan, maka segeralah melakukan urusan yang lainnya. Tidak berhenti
Suaranya toh. Setelah melakukan suatu kebajikan, lalu tidak melakukan kebajikan yang lainnya, tidak. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu sangatlah banyak. Jika kita ingin mengumpulkan pahala yang banyak untuk kita nikmati di negeri akhirat, maka fa'idza faragta fansab, lakukanlah kebaikan itu kembali di waktu-waktu yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Berupa mampunya Anda menyelesaikan puasa di bulan Ramadan ini. Begitu pula dengan qiyamnya. Karena itu merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Betapa banyak orang yang di awal bulan Ramadan ikut berpuasa bersama kita, ikut menjalankan qiyamul lail, salat tarawih bersama kita. Namun ternyata ia tidak mampu dan tidak sanggup menyelesaikan puasa dan qiyam tersebut disebabkan karena sakit yang menimpa dia, atau bahkan karena ia telah meninggal dunia sebelum Ramadan ini selesai. Maka kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menyelesaikan puasa bulan Ramadan ini beserta qiyamnya adalah nikmat dan karunia Allah yang patut untuk kita syukuri. Mintalah keampunan dari Allah Jalla Jalaluh atas kelalaian dan kekurangan yang terjadi pada puasa dan qiyam yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Karena sungguh kita mengakui kepada Allah bahwasanya seluruh ibadah yang kita lakukan ini bukanlah semua yang kita mampu untuk lakukan. Ada sisi-sisi di mana terdapat kekurangan di dalamnya. Maka kita meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Ia adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati satu-satunya. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah, setelah tekun melakukan ketaatan di bulan Ramadan, janganlah kembali melakukan maksiat. Setelah rajin hadir di masjid untuk menunaikan salat di bulan Ramadan, janganlah absen kembali dan tidak hadir di dalam masjid setelah berlalunya bulan Ramadan. Seorang mukmin yang telah berpuasa sebulan penuh, melakukan salat malam sebulan penuh, berzikir sebulan penuh, berusaha untuk menggapai ridha Allah sebulan penuh. Muslim yang seperti ini akankah pantas bagi ia untuk meninggalkan itu semua setelah Ramadan berlalu? Pantaskah bagi dia untuk kembali durhaka kepada Rabb-Nya setelah Ramadan berlalu? Bukankah Rabb yang kita sembah, yang kita taati di bulan Ramadan adalah Rabb yang sama dengan Rabb yang kita ibadahi dan taati di bulan-bulan setelahnya? Maka sebagaimana kita mentaatinya di bulan Ramadan, hendaklah kita juga mentaatinya di bulan-bulan yang lainnya setelah Ramadan. Istiqamah di atas ketaatan mungkin terasa berat, maka perlu kita meminta taufik, memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar meringankan bagi kita keistiqamahan tersebut. Begitu agung balasan bagi orang yang istiqamah di atas jalan Allah, di atas ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna
Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas jalan tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka para malaikat turun kepada mereka dan mengatakan kepada mereka, la takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami adalah para pelindung kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan kalian di dalam surga itu akan memperoleh apa yang diri kalian inginkan. Di dalam surga itu kalian akan memperoleh apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurur rahim, semua itu adalah sebagai bentuk penghormatan kepadamu dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala yang Ghafur, Maha Pengampun, dan Rahim, Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah, di hari raya Idul Fitri ini, marilah kita saling memaafkan, membersihkan hati dari kotoran dan juga permusuhan. Permusuhan yang terjadi akibat hawa nafsu dan hal-hal yang bersifat duniawi akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, yaitu berupa diundurnya ampunan untuk orang yang di dalam hatinya ada permusuhan tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yawmal itsnain wal khamis." Pada hari Senin dan Kamis, pintu surga itu dibuka. Fayaghfirullahu azza wa jalla likulli 'abdin la yusyriku bihi syai'an. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap hamba yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi shahna, kecuali orang yang antara dia dan saudaranya terdapat permusuhan. Saya ulangi sekali lagi jamaah kaum muslimin, kecuali orang yang antara dia dengan saudara yang terdapat permusuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di sini bahwa orang ini termasuk pengecualian. Orang yang seperti ini dikatakan kepadanya, fayaqul, Allah katakan kepada para malaikat, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah ulangi ucapan tadi sebanyak 3 kali. Tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai. Maka jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hendaklah kita segera mengakhiri permusuhan ini. Dan bahkan hal yang perlu kita ketahui jemaah, bila memendam permusuhan dengan sesama muslim itu tanpa ada sebab syar'i, bila itu berlangsung sampai dengan 1 tahun, maka dosanya itu akan semakin besar hingga bisa mencapai sama dengan dosa membunuhnya. Lihatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Hirash radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki dami." Orang yang mendiamkan saudaranya selama 1 tahun itu sama saja dengan membunuhnya.
La haula wa la quwwata illa billah. Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah, tidak dibenarkan bagi kita semua, tidak dibenarkan bagi setiap muslim untuk menghajar, untuk mendiamkan dan menetapkan permusuhan antara dia dengan saudara muslimnya hanya karena hal-hal yang bersifat duniawi tanpa ada sebab syar'i. Tidak dibenarkan itu melebihi dari 3 hari. Maka segeralah akhiri permusuhan tersebut dengan cara saling bertegur sapa dan segera mengucapkan salam kepada saudara kita yang tadinya kita benci. Ada permusuhan antara dia dengan kita. Ketahuilah bahwasanya orang terbaik di antara kedua orang yang bermusuhan tadi adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Nabi SAW bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath." Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudara muslimnya melebihi 3 malam. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ketika berjumpa, yang ini berpaling, yang itu berpaling. Keduanya saling menjauhi, membuang muka dan tidak saling tegur sapa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam." Yang terbaik di antara kedua orang ini adalah yang memulai mengucapkan salam. Maukah kita menjadi orang yang lebih baik dari saudara kita ini di hadapan Allah? Tentu kita akan mau menjadi orang yang lebih baik. Maka mulailah mengucapkan salam, segeralah akhiri permusuhan itu. Akhirnya jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjauhkan diri kita dari sifat dengki dan benci yang dapat menimbulkan permusuhan antara kita dengan saudara kita. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita adalah orang-orang yang memiliki hati yang lapang, tidak mudah untuk tersulut emosi dan amarah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا ذلك عنها. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر صالح أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إن عبادك خرجوا إلى هذا المكان يرجو ثوابك وفضلك ويخافون عذابك. اللهم حقق لهم ما يرجون وآمنهم مما يخافون. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا. اللهم انصرنا على عدونا واجمع كلمتنا على الحق والهدى ويسر لنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى إنك جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.